Semua berdiri dulu. Ya, tepuk semangat. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru mengecek dulu kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tiang Riana, apa dia? Sakit atau izin? Terus Asmi Alba. Siapa lagi? Ya, cuma 2 orang ya. Oke. Ya. Semoga kita dalam yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sebagai rasa syukur kita akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita awali dulu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa dipimpin oleh Zidan. Ya, silakan Zidan. Teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Terima kasih Zidan. Sebagai rasa syukur kita akan kecintaan kita kepada tanah air, kita lakukan dulu atau menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kira-kira siapa bisa pimpin atau memandu? Ya, silakan terima. Ya, silakan berdiri semua. Jadi hari ini adalah kegiatan awal kita pembelajaran di semester 2 ini. Ya, tentu kalian masih ingat materi pelajaran pada semester 1. Ada yang masih ingat kira-kira pelajaran yang dari semester 1? Materi awal kira-kira materi apa? Ya. Ya, materi bab 1. Materi awal. Yang pendapatan nasional. Ya. Ada yang tahu? Kalau yang masih ingat tadi itu pendapatan nasional? Ada? Ya, akan kembali. Jadi materi pendapatan nasional itu masih ada hubungannya atau kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, untuk lebih memahami kalian materi pada hari ini, coba amati di lingkungan sekitar Anda. Kira-kira fasilitas apa yang Anda amati atau yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda? Baik di lingkungan rumah Anda maupun di sekolah. Kira-kira apa yang kalian bisa lihat? Fasilitas apa? Meja. Ya. Kalau di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat tinggal Anda, kira-kira apa yang kalian bisa
ambil tadi bisa analisis fasilitas ya, jalan ya, jalan. Apalagi ya, fasilitas ya, apa, ada jalan, ada puskesmas, ada pasar, kantor desa. Terus kira-kira siapa yang menyediakan atau dari mana sumber tersebut berasal? Ya, dari negara, dari uang negara melalui pemerintah yang membangun dengan adanya anggaran. Hari ini akan kita pelajari mengenai berkaitan dengan hal tersebut. Segera Di sekitar rumahmu baru saja menerima. Oke, untuk lebih mempermantap materi kita pada hari ini, coba simak video berikut ini ya. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa. Di daerah tempat tinggal.
dari video tersebut kalian sudah bisa ambil kesimpulan ya. Jadi materi kita hari ini berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN. Iya. Ada yang tahu itu APBN? Suatu sistematis yang memuat atau draft daripada nota keuangan yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya, atau DPR ya, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu adalah APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau dalam materi ini, coba dibaca dulu Desi. Tujuan pembelajaran kita pada tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami konsep APBN, yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN, yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara, yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis belanja negara, yang kelima, mengidentifikasi mekanisme penyusunan APBN, yang keenam, mengidentifikasi pengaruh APBN terhadap perekonomian, dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Iya, terima kasih. Jadi ini adalah kurang lebih 7 tujuan pembelajaran kita dalam materi ini, yaitu dengan mempelajari materi APBN dengan pendekatan saintifik dan problem based learning. Ya, kalian bisa memahami ketujuh tujuan yang kita bahas pada hari ini. Ini adalah peta konsep ya. Tapi juga kalian sudah dibagikan kemarin modul. Ada? Ya, ada di Pak Guru sudah bagikan kemarin di grup ya. Modul. Ya, kalian Pak Guru sudah sampaikan untuk dipelajari dari malam ya materi. Ya, coba perhatikan gambar. Ini adalah sekian sasaran daripada anggaran pendapatan dan belanja negara ya, untuk jalan, jembatan, menggaji pegawai, untuk pembangunan sekolah dan pembangunan rumah sakit. Ya, ini adalah yang diambil daripada sumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi seperti semua yang dibiayai dalam APBN, termasuk sekolah yang kita duduk ini, yang kita nikmati sekarang ini. Fasilitas-fasilitas yang ada di ruang ini adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini adalah definisi dari pada APBN. Jadi rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi seperti kalian ya, ada di sini yang tergabung dalam organisasi OSIS. Ada bendaharanya. Ya, tentu bendahara ya. Dalam hal ini, misalnya ketika ada kegiatan, tentu merancang draft. Kira-kira kegiatan atau estimasi biaya ya, untuk diajukan kepada bendahara sekolah katakanlah ya dalam hal ini. Terus nanti bendahara sekolah yang akan kira-kira pos-pos ini sesuai atau bagaimana? Jika sudah diterima, terus kalian akan laksanakan anggaran tersebut untuk digunakan dalam kegiatan POSIS nanti. Tapi ini itu dalam APBN dia dalam ruang lingkup yang sangat luas. Tahu nasional ini negara kita. Jadi pemerintah yang akan merancang dan merencanakan
daripada keuangan negara melalui Menteri Keuangan. Bisa dipahami ini? Ya, terus tujuan daripada APBN sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Ya, di sini ada fungsi APBN. Jadi ada 6 fungsi daripada APBN. Yang pertama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Kira-kira ada yang tahu apa itu fungsi alokasi? Ya, ada yang tahu apa itu fungsi alokasi? Ya, jadi ada yang tahu? Ya, jadi fungsi alokasi itu adalah dari namanya saja berarti alokasi, berarti mengalokasikan anggaran untuk disalurkan baik itu untuk pusat maupun disalurkan ke daerah. Ya, itu fungsi alokasi untuk pemerataan baik untuk kemiskinan maupun untuk pembangunan, semua sudah dialokasikan. Terus yang kedua, fungsi distribusi. Berarti fungsi anggaran di sini adalah mendistribusikan anggaran yang ada ke masyarakat. Misalnya bantuan sosial harus disalurkan dan harus dilakukan secara apa? Akuntabel dan transparan. Ya. Terus fungsi stabilisasi. Ada yang tahu apa itu fungsi stabilisasi? Ya, fungsi keseimbangan, menjaga keseimbangan harga, di mana ini pemerintah menjaga keseimbangan harga tidak terjadi inflasi. Melalui fungsi APBN ini dalam fungsi stabilisasi, di mana dia fungsinya untuk menjaga kestabilan daripada harga-harga yang ada di negara kita atau yang ada di masyarakat. Yang kelima ya, keenam, fungsi otorisasi. Yang otorisasi di sini adalah fungsi penggerak daripada pembangunan. Jadi fungsi otorisasi ini adalah fungsi penggerak daripada pembangunan ekonomi yang terjadi. Terus yang berikutnya yang kelima, fungsi perencanaan. Ya, fungsi perencanaan di sini berarti setiap anggaran negara tentu sudah ada perencanaan yang ada pos-pos. Ya, entah itu untuk misalnya untuk pendidikan sekian persen. Ya, kemarin tahun 2022 pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengucurkan dana untuk dana pendidikan itu sekitar 500 triliun. Ya, naik di 2023 ini naik menjadi kurang lebih 600 triliun. Jadi pemerintah itu sangat memperhatikan sekali pendidikan ya di negara kita, di mana dengan adanya dinaikkan anggaran daripada pendidikan, harapan daripada pemerintah sehingga bisa meningkatkan mutu daripada pendidikan yang ada di negara kita. Jadi harapan daripada pemerintah dengan menaikkan anggaran pendidikan ini di poin yang pertama ya, di poin yang pertama anggaran pendidikan yang mungkin melalui beasiswa juga, semua adalah tahapan-tahapannya untuk menggaji apa? Untuk ya termasuk juga menggaji guru dan lain sebagainya. Yang keenam adalah fungsi pengawasan. Ya, dengan adanya fungsi pengawasan ini, anggaran yang ada dapat dijaga dengan transparan. Itulah fungsi pengawasan. Penyerapan pada anggaran ini dapat dilakukan ke semua pelosok, semua ke daerah-daerah. Itu adalah fungsi pengawasan.
Ini adalah mekanisme penyusunan APBN. Bisa dilihat ini? Ya, ini adalah mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini presiden ya, menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan ya. Biasanya bersama dengan Menteri Keuangan. Terus mengajukan ke DPR. Nah, DPR ini disidangkan. Setelah disidangkan melalui DPR, hasilnya apakah ditolak atau diterima. Jika ditolak berarti menggunakan APBN tahun lalu. Jika diterima berarti akan diadakan undang-undang, diundangkan itu daripada rancangan APBN tersebut. Misalnya seperti ini. APBN atau pemerintah dalam hal ini presiden menyusun anggaran untuk 2023. 2023 ini dijadikan kepada DPR. Nah, terus DPR ini dalam sidang tersebut apakah menolak atau diterima. Ketika ditolak berarti APBN atau pemerintah menggunakan rancangan APBN ini tahun lalu, berarti tahun 2022. Ketika diterima berarti akan diundang-undangkan menjadi undang-undang. Terus dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah kita presiden dan semua jajaran-jajaran. Bisa dipahami ini? Nah, ini adalah tabel daripada APBN tahun 2022. Yang di sini ada pendapatan negara ya. Iya. Untuknya dari 2019 dan 2020. Iya. Di sini ada pendapatan negara. Jadi ya, silakan. Adina. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terjadi atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terjadi dalam negeri dan perdagangan internasional. Itu adalah penerimaan perpajakan. Lalu, ya terima kasih. Lalu penerimaan negara bukan pajak, ada yang tahu? Ya, apa namanya? Mawar. Ya. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal. Lalu tadi penerimaan yang berasal dari pajak, lalu ini berasal dari bukan pajak. Ya, contoh seperti apa? Yang penerimaan negara bukan pajak. Ya, yang berasal dari misalnya dari sumber daya alam. Migas itu adalah salah satu sumber penerimaan negara bukan dari bukan pajak ya. Kalau contoh dari penerimaan perpajakan apa? Pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, apalagi? Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Terus penerimaan hibah. Jadi pendapatan negara itu maksudnya penerimaan hibah. Ya, apa itu hibah? Penerimaan hibah. Siapa? Rizkawati. Coba Rizkawati. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang Lagi. hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. Terima kasih. Rizkawati. Jadi hibah itu adalah pemberian ya. Misalnya ada suatu negara memberikan hibah ya, hibah ke negara. Misalnya Arab Saudi. Dari sumber daya alam atau SDA, terus laba badan usaha milik negara dan hibah. Jadi hibah itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Kalau tadi penerimaan negara, sekarang pengeluaran negara. Jadi ini kurang lebih 9
daripada pengeluaran negara berdasarkan jenisnya. Ya, kira-kira siapa yang bisa sebutkan ini di papan? Saya. Iya, silakan. Yang pertama yaitu belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat ada bunga utang tambahan, yang kelima subsidi, yang keenam belanja hibah, yang ketujuh bantuan sosial, yang kedelapan belanja lain-lain, dan yang terakhir belanja pemerintah pusat. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah pengeluaran negara berdasarkan jenisnya. Yang pertama belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Ada yang tahu apa itu belanja modal? Ada? Jadi belanja modal itu adalah belanja daripada pemerintah kita untuk menambahkan, misalnya dia meminjam ke luar negeri atau ke pihak kedua ya, untuk suatu pembangunan. Nah, ini dari belanja modal tersebut. Terus pengadaan bunga utang, yang kelima subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan belanja pemerintah pusat. Jadi ada kurang lebih 9 ya pengeluaran negara berdasarkan sifatnya. Ya, sekarang pengeluaran negara berdasarkan fungsi. Kira-kira siapa bisa bacakan ini? Ya, silakan. Terlihat Pelayanan umum, yang kedua pertahanan, yang ketiga ketertiban dan keamanan, yang keempat ekonomi, yang kelima lingkungan hidup, keenam perumahan dan fasilitas umum, ketujuh kesehatan, kedelapan pariwisata dan budaya, 9 agama, 10 pendidikan, dan terakhir perlindungan sosial. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah pengeluaran negara berdasarkan fungsinya ya. Nah, ini semua adalah pengeluaran negara, misalnya dalam bentuk kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sehat. Ini adalah program-program daripada pemerintah. Nah, ini termasuk adalah pengeluaran negara. Termasuk juga ini ya, pengeluaran negara. Ini apa ini? Ya, tentara, militer, kira-kira apa tugas mereka? Menjaga keamanan negara. Jadi ini juga adalah sumber daripada pengeluaran negara, di mana dengan adanya Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini untuk menjaga kedaulatan negara kita daripada negara-negara yang akan menjajah negara kita. Sehingga banyak juga anggaran kita terserap ini untuk membeli peralatan-peralatan persenjataan ya, untuk supaya bisa menjaga keamanan di negara kita. Ini juga termasuk daripada pengeluaran anggaran negara. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silakan. Mengapa setiap tahun ada perubahan anggaran? Mengapa setiap tahun ada perubahan anggaran ya, yang tadi seperti dari 2019 ke 2020 ada di situ terjadi perubahan anggaran. Kira-kira siapa sebelum Pak Guru menjawab, ada yang bisa menjawab? Ya. Fitriani, ya coba Fitriani. Jawabannya itu perubahan anggaran pada umumnya terjadi diakibatkan karena pengadaan barang atau jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran. Iya, jadi bagus ya. Bagus. Berikan apresiasi kepada Fitriani. Dan juga kepada Naila. Jadi apa tadi pertanyaannya? Mengapa ada perubahan? Mengapa Mengapa setiap tahun ada Jadi, perubahan
setiap tahun terjadi perubahan anggaran? Ya, jawabannya tadi karena diakibatkan pengadaan barang atau jasa yang kadang berubah ya setiap bulan, setiap periode, sehingga mengakibatkan juga terjadinya perubahan anggaran dari tahun ke tahun, sehingga juga bisa mengakibatkan perubahan anggaran pendapatan belanja negara kita. Jadi itu ya, mengapa? Dan biasa juga namanya negara kita yang rawan bencana ya, tidak diduga-duga setiap periode atau setiap tahun ya terjadi bencana ya, itu semua tanpa diduga-duga sehingga bisa mengakibatkan menimbulkan perubahan anggaran, misalnya anggaran untuk pembangunan fasilitas yang rusak katakanlah tadi dengan adanya bencana alam tersebut. Bagus ya, kira-kira ada lagi yang bisa bertanya atau bertanya? Ya silakan. Apakah ada hubungan APBN dengan pelaksanaan kegiatan perekonomian? Iya, bagus ya pertanyaannya, berikan applause. Asri, iya. Apakah ada hubungan dengan APBN pelaksanaan kegiatan perekonomian? Ya, apakah ada hubungan APBN dengan pelaksanaan perekonomian? Iya, bagus. Kira-kira bisa? Ada bisa menjawab sebelum Pak menjawab? Ya, silakan. Apa namanya, Dek? Rifka bisa. Jadi APBN dan pelaksanaan perekonomian memiliki hubungan erat sebab APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi, memperbaiki perekonomian dan membantu pemerintah dalam membantu menetapkan makro ekonomi. Iya, bagus. Berikan applause kepada. Mengapa apa ada hubungan APBN dengan perekonomian? Ya, salah satunya misalnya seperti ini ya. Di sini di negara kita ada namanya pelayanan jasa, dalam hal ini misalnya guru, dokter, seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Mereka itu bekerja untuk mengabdi kepada negara dan digaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari pendapatan mereka itu, mereka melakukan kegiatan perekonomian, misalnya pergi berbelanja ke pasar. Itu termasuk pergerakan perekonomian atau kegiatan perekonomian. Dari penghasilan mereka, mereka berbelanja ke pasar. Yang tukang sayur, tukang ikan, beras, hasil dari hasil pertanian itu dibeli oleh guru atau pegawai negeri sipil kepada petani. Sehingga ada pergerakan perekonomian. Di sini paham ini? Ada lagi yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Yang itu Pak Guru akan mengacak daripada kelompok 4 kelompok tersebut. Jadi kelompok 1 Andika Firdiawan, Adina Putri, Anissa, Desi Kartikasari, Dino Ramli, Elvina Fitriani. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Hasmin Imelda Irmawati, Kasrin Mawar, Muhammad Fadil, Muhammad Fadil. Kelompok 3 Naila Nursinta Ferdiawan, Rehan Idris, Rifka Anissa, dan Krisnawati. Kelompok 4 Rusman Saprin Sarimawahda, Sartika Yemutini, Sumiati, Tia Anggraini, dan Zidan. Ya, silakan membentuk kelompok.
Kelompok 3 kelompok 4 Jadi silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk pengisian LKPD. Terus di halaman 3 atau 4 ada tugas kelompok yang akan kalian kerjakan sesuai kelompok kalian. Setelah ya, untuk diisi dulu nama-nama kelompoknya ya. Diisi dulu nama-nama kelompoknya. Terus ketua kelompok. Ya, jika sudah diisi nama-nama kelompok, langsung ada tugas ya. Tugas kelompok itu di halaman 3 tempat. Jika sudah, silakan dikerjakan tugasnya. Jadi di sini tugasnya di situ ya, ini ya. Kelompok ini. Kamu kelompok. Silakan tugasnya di ada browsing di internet. Kamu kelompok. Iya. Kamu kelompok 2. Jadi kelompok 2 di sini. Jadi link tersebut untuk menjawab daripada pertanyaan diskusi. Pemahaman ya. Ya. Satu nomor ya, masing-masing kelompok satu permasalahan. Aku kasih beri waktu sampai di 10 menit ya, 10 menit. Waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Ketika ada kesulitan, silakan ditanyakan.
Sudah dapat? Ini sudah? Ada kesulitan? Ya. 7 menit lagi ya. Ya, ada kelompok tercepat akan mendapatkan reward. Rewardnya berupa nilai. Kelompok lain ada kesulitan. Oke, 5 menit lagi. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada? Ada. Kelompok? Kelompok 3 sudah selesai. Ya, kelompok lain bagaimana? Sudah. Kelompok 1.
Kemudian kelompok 3 dan kelompok 2 dan kelompok 4. Bagaimana? Oke, silakan kelompok 3 untuk memaparkan bersama teman-teman di sini. Silakan. Kelompok 3. Semuanya. Ya. Asalnya itu. Ya, kelompok lain silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang merupakan 5 orang. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dela Nazala Putri dan nama saya Rika Nisa, Muslimah, Ismawati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran pertumbuhan APBN menurut Rostow. Peran pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Itu adalah permasalahan di kelompok 3. Silakan. Teori Rostow menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kualitas SDM sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju, terutama Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di negara-negara Eropa dari mulai abad pertengahan hingga abad modern, maka kemudian Rostow menganalisiskan pola pembangunan yang telah menjadi fakta esensi dari paradigma pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Kelompok lain silakan diperhatikan. Pembangunan ekonomi suatu negara menjadi tiga tahap, yaitu A. Tahap perekonomian tradisional, B. Tahap pembangunan tinggal lanjut, C. Tahap sivilanas, D. Tahap menuju pendewasaan, dan E. Tahap konsumsi masa tinggi. Saat ini Indonesia sudah mencapai tahap menuju kedewasaan, di mana tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Pada saat ini, negara pada tahap kedewasaan teknologi terdapat 3 perubahan penting yang terjadi, yaitu 1. Tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. 2. Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras kasar berubah manajer efisien yang halus dan sopan. 3. Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih jauh. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah siap? Ya. Ya, silakan kelompok 1.
kebutuhan masyarakat, pembangunan haruslah dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung, bukan karena ada kehendak, melainkan pemilu partisipatif yang dilandasi oleh keinginan pemerintah atau keinginan masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembangunan masyarakat tidak semata-mata sebagai buruh atau pekerja, tetapi sebagai pelaku atau subjek. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Pertama perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan perlu dikepekan terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mendengarkan. Kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menetapkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai subjek objek pembangunan. Apresiasi bahwa tujuan daripada pembangunan itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan kombinasi antara top down, itu atas bawah, dan bawah atas, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memperoleh hasil dari program tersebut. Itulah pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok kita. Kelompok terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Sartika Yudinin dan di samping saya ada Sarang Malandra Yati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paparan dari Dr. Punta WD mengenai tujuan apa yang dicapai dalam APBN yang akan dibacakan oleh teman saya tidak ada untuk. Dr. Muntawiri Nugraha memaparkan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh APBN, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Maka APBN menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan mengalokasikan dana dengan baik, efisien, dan tepat sasaran. Fungsi distribusi dilakukan dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat. Terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu bagaimana langkah dalam menghadapi kondisi perekonomian. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah melakukan optimalisasi pendapatan dan pengontrolan pengeluaran belanja. Untuk optimalisasi, pendapatan salah satunya adalah dengan melakukan amnesti pajak. Sedangkan dari sisi belanja dengan melakukan pengontrolan pengeluaran dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka konsep efisien, ekonomis, dan efektif perlu diterapkan. Sehingga dengan penerapan konsep tersebut, maka pengeluaran dana dapat direalisir dengan hasil yang optimal dan tepat sasaran. Intinya, uang APBN adalah uang kita yang diambil dari masyarakat, maka harus dikembalikan ke masyarakat.
Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Jadi itu tadi pemaparan materi dari kelompok kalian ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan semuanya bagus. Untuk itu coba kita lakukan lagi extreme. Tepuk semangat. Oke, untuk lebih mempermantap daripada kegiatan pembelajaran bersama dengan APBN, Pak Guru akan memberikan latihan soal. Tetapi karena waktu sudah tidak memungkinkan dari penghujung pembelajaran, ini dijadikan sebagai tugas rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya akan diukur. Ya, satu orang bisa dibagi. Ya, ada 10 nomor ya, 10 nomor soal latihan pilihan ganda. Akan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama ya. Tugas 10 nomor nanti kalian kerjakan di rumah ya. Akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibatasi. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu materi APBN, saya menyimpulkan bahwa APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk meningkatkan pembangunan negara. Peran APBN yaitu menyalurkan dana yang dimiliki negara ke tiap-tiap provinsi atau instansi pemerintah untuk menyediakan atau mengatasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan APBN juga bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kesimpulan yang telah kita bisa ambil sama-sama pada pagi hari ini. Ya, jadi kira-kira apa yang kalian bisa ambil pada materi APBN pada hari ini? Apa kira-kira itu? Kita bisa mengetahui antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran negara. Iya. Jadi anggaran pendapatan belanja negara. Jadi rincian-rincian kita sudah bisa tahu. Jadi bahwa APBN itu sangat sekali bermanfaat ya. Karena dengan APBN dapat keberlangsungan daripada suatu negara, negara kita ya. Mana di situ APBN merancang daripada anggaran-anggaran atau estimasi yang akan direalisasikan pada tahun berjalan. Iya.
Jadi untuk lebih mempermantap lagi materi kita pada pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan APBN. Jangan lupa belajar ya. Karena yang namanya belajar itu sangat penting untuk kalian, untuk bisa menambah wawasan kalian. Iya. Pada hari ini dan karena materi hari ini masih ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Masih seputaran APBN. Iya. Jadi demikian materi kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar karena ini adalah awal kegiatan di semester 2 ini. Jadi harus tetap semangat ya.